Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Apriyani, mahasiswi program studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari tugas saya untuk memenuhi ujian tengah semester mengenai model dan sintaks pembelajaran pada mata pelajaran Mekanika Teknik kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan. Pada pembahasan kita kali ini, di sini saya akan membahas yang pertama terkait dengan kompetensi dasar dan analisis konten materi, yang kedua model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan, dan yang terakhir ada sintaks pembelajaran yang saya pilih. Selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar dengan program keahlian di sini adalah desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB. Kompetensi dasar pertama itu ada menganalisis gaya dalam, yaitu gaya momen, gaya lintang, gaya normal pada struktur bangunan. Yang kedua, menghitung gaya dalam, gaya momen, gaya lintang, gaya normal pada struktur bangunan. Setelah menentukan kompetensi dasar, selanjutnya saya menganalisis konten pembelajaran. Yang pertama, di sini siswa harus mengidentifikasi jenis balok atau balok cantilever, balok sederhana atau balok gantung pada struktur bangunan. Yang kedua, siswa juga akan mengidentifikasi jenis tumpuan, apakah tumpuan jepit, roll, sendi yang digunakan pada salah satu struktur bangunan. Yang ketiga, siswa juga akan menganalisis gaya reaksi seperti reaksi momen, reaksi vertikal, dan reaksi horizontal yang terjadi pada setiap tumpuan. Selanjutnya, yaitu menghitung keseimbangan gaya, gaya momen, gaya vertikal, gaya horizontal yang terjadi pada setiap segmen batang. Dan yang kelima, ada memplot gaya-gaya yang sudah dihitung dalam bentuk diagram free body. Dan yang terakhir, yaitu siswa akan membuat diagram, shear force diagram, normal force diagram, dan bending moment. Setelah menganalisis konten pembelajaran, saya menentukan mode pembelajaran yang cocok untuk diterapkan. Nah, di sini saya menggunakan mode pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Argumentasi saya menggunakan model pembelajaran PBL ini yaitu adalah dari beberapa survei ditemukan bahwa hasil pencapaian belajar pada mata pelajaran mekanika teknik ini masih kurang maksimal. Di sini terlihat bahwa masih ada banyak siswa yang belum tuntas atau belum memenuhi kriteria minimum kelulusan atau KKM. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa mata pelajaran mekanika teknik ini merupakan salah satu mata pelajaran yang rumit karena banyak langkah perhitungan. Dan dari banyak langkah perhitungan tersebut, itu yang membuat siswa merasa bosan dan akhirnya kehilangan konsentrasi dalam belajar. Nah, tidak hanya itu, pemilihan strategi dan metode pembelajaran yang salah juga menjadi faktor dari kegagalan proses pembelajaran. Tidak banyak pendidik yang belum tepat dalam menentukan model pembelajaran. Seperti contoh pada mata pelajaran menggambar teknik, guru di sana menggunakan model problem based learning. Seharusnya, menurut saya yang lebih cocok atau lebih tepat itu adalah project based learning. Karena dengan project based learning, siswa akan secara langsung untuk latihan terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, untuk memperbaiki kelemahan sistem pembelajaran, maka sebagai pendidik, kita perlu untuk merencanakan kembali dengan matang model pembelajaran yang akan digunakan. Lalu di sini, mengapa saya memilih model PBL? Karena berdasarkan analisis konten, di sana itu lebih mengutamakan kepada kemampuan siswa untuk menganalisis dan identifikasi. Dan untuk menganalisis, siswa ini memerlukan keterampilan yaitu adalah berpikir kritis. Nah, dengan problem based learning ini, siswa akan terlatih untuk memecahkan masalah, berpikir kritis dengan mencari solusi sendiri, dan cara tidak langsung juga akan melatih kemandirian siswa.
Selain itu, dari beberapa artikel yang saya baca juga menemukan hasil penelitian bahwa dengan menerapkan problem based learning ini akan berdampak positif pada hasil pembelajaran. Selain untuk memenuhi keterampilan problem solving, PBL ini juga dapat menghasilkan learning outcome yang baik. Nah, setelah saya menentukan pembelajaran, berikutnya ada sintaks pembelajaran dari model problem based learning. Berikut adalah sintaks dari PBL. Di sini yang pertama ada pertemuan. Nah, pertemuan ini untuk 2 jam pelajaran dengan alokasi waktu 1 kali 45 menit untuk setiap jam pelajaran. Kegiatan awal itu adalah pendahuluan, yang mana di sini pendidik membuka pertemuan dalam kelas dengan mengucap salam, doa, dan sapaan hangat kepada peserta didik, dan peserta didik merespon salam dan sapaan dari guru, serta peserta didik juga berdoa bersama sesuai kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa, barulah di sini pendidik memulai mengabsen kehadiran dari peserta didik. Di sini peserta didik barulah merespon kehadiran dari guru. Sebagai bentuk motivasi, pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran. Di sini peserta didik tugasnya adalah menyimak penjelasan dari pendidik. Nah, setelah itu barulah guru memberikan acuan, yaitu memberikan referensi bahan ajar yang digunakan selama proses pembelajaran. Di sini peserta didik menyimak penjelasan guru terkait dengan referensi buku atau referensi bahan ajar. Selanjutnya, barulah pendidik memberitahu materi apa yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, dan peserta didik mendengarkan informasi yang disampaikan. Baru kita masuk ke kegiatan orientasi peserta didik pada masalah, yaitu secara berkelompok di sini ya, dengan alokasi waktu 35 menit. Pertama itu pendidik menyampaikan materi atau memberikan pengenalan awal tentang materi pembelajaran dengan menggunakan media yang telah dibuat. Dan peserta didik di sini bertugas untuk menyimak penjelasan materi dari pendidik. Baru selanjutnya pendidik membuat kelompok yang beranggotakan 4 orang dalam satu kelompoknya. Dan peserta didik di sini harus berkumpul dengan kelompok yang telah dibentuk oleh pendidik. Nah, pendidik memberikan instruksi dengan memberikan sebuah masalah dalam bentuk soal balok sederhana yang harus dianalisis dan dihitung oleh masing-masing kelompok. Dan tugas dari kelompok yaitu adalah menyimak instruksi yang disampaikan oleh pendidik. Baru kita masuk ke kegiatan pengorganisasian peserta didik untuk belajar. Di sini pendidik harus memastikan bahwa setiap kelompok ini memahami instruksi yang diberikan oleh pendidik, dan peserta didik sudah mulai mencari referensi-referensi yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang selanjutnya ada kegiatan membimbing jalannya penyelidikan kelompok. Di sini juga pendidik harus memantau keterlibatan dan keaktifan dari siswanya dalam kelompok, dan peserta didik di sini sudah mulai berdiskusi untuk menyelesaikan soal. Untuk alokasi waktunya juga 35 menit. Setelah diskusi selesai, barulah masuk kegiatan penyajian hasil diskusi. Pendidik memilih secara random kelompok yang harus tampil presentasi di depan kelas, dan kelompok yang terpilih harus mempresentasikan tugas atau soal yang telah mereka temukan jawabannya di depan kelas, di depan teman-teman. Selanjutnya, ada kegiatan analisis dan evaluasi. Setelah presentasi yang dilakukan oleh kelompok salah, pendidik harus memberikan koreksi secara langsung terhadap pengerjaan yang salah. Dan kelompok di sini tugasnya adalah menyimak koreksi yang disampaikan oleh pendidik. Setelah itu, pendidik memberikan apresiasi pada kelompok dan memberi masukan pada kelompok. Dan untuk kelompok di sini bertugas untuk memberikan kesimpulan dan menerima pertanyaan serta masukan dari kelompok lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.